Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 82537057106. Yang hari ini yaitunya hari Jumat 14 November 2025 saya akan melaksanakan konseling individual dalam rangka penilaian ujian kinerja. Saya melaksanakan ini di SD IT Bintang Cendekia Pekanbaru. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Aska. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Aska, apa kabar Aska? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini, saya senang bisa kembali ke sekolah setelah kemarin libur cukup panjang. Oh iya. Tadi Aska diantar sama siapa ke sekolah? Sama ayah, Ustaz. Sama ayah ya. Kadang-kadang dia diantar oleh ayah atau bunda atau bagaimana biasanya? Biasanya saya lebih sering diantar sama ayah. Oh, lebih sering diantar sama ayah. Kalau jemput pulang sama siapa Sama biasanya? bunda, Sama sama ayah bunda di ya. kantor. Tadi ayah ngantar sampai di mana? Sampai di depan gerbang sekolah. Oh, sampai di gerbang sekolah. Kalau ke kelas Aska berani sendiri ya? Berani. Berarti kelas Aska di lantai berapa? Lantai 3. Di lantai 3. Biasanya Aska kalau ke lantai 3 itu lewat jalur yang mana jalannya? Saya biasanya masuk dari belakang, sepatu saya, terus saya masuk dari tangga yang paling kiri. Oh iya, senang ya bisa ke sekolah lagi ya. Ya, Pak Iqbal hari ini mendapatkan kabar dari guru Aska, guru di kelas, wali kelas Aska. Ada beberapa hal yang mungkin hari ini kita sama-sama nanti bisa menyelesaikan permasalahan dari Aska. Yang tadi Pak Iqbal dengar Aska baru datang lagi ke sekolah ya. Ya, dan mudah-mudahan nanti Aska bisa mencari solusinya sendiri dan Pak Iqbal di sini akan memfasilitasi Aska untuk mencari solusinya nanti. Dan Aska yang nyaman ya konselingnya nanti dan insya Allah tidak akan ada apa-apa. Dan Pak Iqbal insya Allah nanti akan menjaga rahasia dari konseling ini. Dan sebelum kita mulai konseling, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan sama-sama kita berdoa, kita serahkan nanti kepada Allah masalah yang Aska sedang hadapi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nanti diselesaikan. Dan Pak Iqbal yakin Aska pasti bisa nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Aska hadapi. Dan setiap permasalahan itu yang dihadirkan oleh Allah kepada kita pasti adalah ujian untuk kita naik kelas. Pak Iqbal yakin setelah ini Aska pasti akan jauh lebih baik lagi, akan menjadi hamba Allah, akan menjadi anak, menjadi murid yang membanggakan orang tua, yang banyak berbuat baik nanti insya Allah. Siap ya Aska ya? Siap. Sebelum kita mulai untuk konseling di hari ini, kita sama-sama nanti kita setujui ada informan konsen yang ini harus Aska isi dan Pak Iqbal minta nanti Aska untuk mengisinya terlebih dahulu. Aska isi di nama Aska di sini, nama murid dan Aska isi dulu. Dan mungkin Aska bisa baca dulu kesepakatan kita dan insya Allah nanti dari konseling ini akan dijaga rahasianya dan Aska bisa nanti bercerita atau menyampaikan apa yang Aska rasa, perasaannya, kendala-kendalanya di dalam berperilaku ataupun ada yang gak Aska suka di dalam hal ini ataupun nanti apa yang menyebabkan Aska melakukan sesuatu hal boleh nanti Aska sampaikan, jangan ditutup-tutupi dan insya Allah Pak Iqbal akan menjaga rahasianya. Siap ya Aska ya? Coba Aska tulis namanya di sini dan dibaca dulu. Ya Aska sepakat ya, udah dibaca ya.
Coba Aska tulis namanya di sini. Kemudian Aska tulis kelas. Kelas 6B ya Aska ya. Sama Ustadz apa di 6B? Sama Ustadz Khairul. Oh, sama Ustadz Khairul. Oke, ya. Kemudian Aska buat lagi nama sekolah kita. Iya, baik. Setelah itu Aska buat alamat Aska di Pekanbaru di mana? Ya, setelah alamat yang Aska tulis di sini, Aska nanti minta bantu untuk ditulis nomor HP Aska di sini. Ya, ditulis. Ya oke. Udah, terima kasih kepada Aska yang sudah menulis semua identitas Aska. Kemudian Aska ini sebagai komitmen kita bersama dan komitmen Pak Iqbal juga untuk menjaga rahasia dan sudah ketersediaan Aska juga untuk adanya sesi konseling di sini. Mari sama-sama kita buat tanda tangan di sini, tanda tangan Aska boleh minta bantu ditulis di sana. Di sini, Pak? Iya. Buat tanggalnya, kemudian buat tahunnya. Nah, Aska tanda tangan di sini. Oke, ya. Ya nggak apa, di sini aja Aska tulis tanda tangannya. Pekanbaru, ya, 14 November ya. Oke, terima kasih ya Aska ya. Alhamdulillah dengan adanya kesepakatan ini, mudah-mudahan nanti kita bisa saling terbuka. Dan Pak Iqbal ingin mendengar cerita dari Aska, seperti apa sebenarnya yang Aska rasakan dan kejadiannya seperti apa. Kemudian tadi Aska nyampaikan, wali kelasnya Ustadz Khairul ya. Iya. Jadi Ustadz Khairul ada nyampaikan sama Pak Iqbal, Aska sudah berapa hari nggak masuk kemarin. Dan tadi Aska juga cerita, Aska nggak masuk beberapa hari. Ya Pak Iqbal pengen tanya kepada Aska, kenapa Aska nggak masuk kemarin beberapa hari. Kemudian sebelum menanya ke sana juga ada Ustadz Khairul menyampaikan juga dulu di waktu kelas 5 nilai Aska itu tinggi. Kemudian pas di kelas 6 udah berangsur-angsur turun gitu. Nah, itu Aska boleh cerita sama Pak Iqbal seperti apa? Jadi kelas 5 itu dulu kan saya itu kalau malam itu saya belajar terus, habis itu Masya Allah, ya, kalau ya, udah ya. jam 9 itu saya punya target KPA setiap hari tidurnya jam 9 gitu. Iya, iya. Nah, kelas 6 ini karena mau masuk target SMP, iya. Jadi makin banyak juga itu les-les sampai tengah malam gitu. Iya. Jadi karena itu saya kecapekan. Iya. Ya karena pula malam-malam juga, jadi belum lagi makan malamnya. Iya. Salat isya juga belum tuh. Iya, Masya Allah. Jadi saya makannya lamanya itu dan sebentar juga saya main HP. Iya. Ya, jadi dari apa yang Aska sampaikan tadi, Pak Iqbal sedikit banyaknya sudah melihat apa yang sudah Aska ceritakan. Dan memang ketika dulu waktu kelas 5 itu belum banyak aktivitas Aska ya. Dan di kelas 6 ini apalagi targetan untuk lulus ya, untuk nanti masuk ke SMP dan banyak les-les yang juga Aska ikuti gitu.
Kemudian Pak Iqbal lihat di kelas 5 itu juga Aska semangat gitu untuk belajarnya, dan dari absen di kelas 5 dibandingkan absen di kelas 6 juga ada perbedaan gitu. Ada kadang yang nggak masuk dan ada kadang yang memang masuk gitu. Ketika hari belajar itu kenapa Aska biasanya? Apakah ada hubungannya dengan cerita Aska tadi? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi saya tuh malam tuh kan jadi Iya, suka ngantuk kali. Jadi iya, iya. kalau Mm-mm. bangun tuh Mm-mm. kadang jam 8, setengah Oh, 9 gitu. iya, iya, Makanya kadang iya, iya. nggak Mm-mm. sempat ke sekolah, Mm-mm. jadi Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya karena itu juga saya nggak masuk, telat-telat sering gitu juga. Ya itu deh. Oh, iya. Iya, jadi dari yang Aska sampaikan tadi, di kelas 6 ini kan tuntutannya berat ya, Ya, harus lulus cepat, kemudian juga akhirnya kecapean, dan Aska juga apa namanya, main HP juga gitu, dan akhirnya ketiduran di pagi harinya. Dan kalau yang Aska lihat dari permasalahan ini, Pak Iqbal pengen nanya lebih dalam lagi. Menurut Aska, ketika Aska bermain HP ataupun ketika kelelahan di dalam belajar, itu sebenarnya Aska sadar ya, itu sadar. penyebabnya ya. Ketika Aska sadar, Aska sudah coba untuk komunikasikan dengan misalnya dengan guru les ataupun dengan ayah bunda, itu seperti apa Aska menyampaikannya? Kalau sama ya bunda ada sih, tapi kalau sama Mm-mm. guru lesnya nggak ada. Oh, nggak ada ya. Karena Mm-mm. ya pelajaran Mm-mm. harus itu, sama harus selesainya Oh, harus ya jam iya, segitu juga, nggak iya, bisa iya. izin gitu. Jadi ada Iya, targetan-targetannya harus selesai cepat ya, sehingga Aska malamnya itu udah kecapean karena banyak berpikir, dan udah di sekolah itu udah full day ya, iya, udah sampai jam 3, akhirnya nyambung lagi les sampai malam gitu. Nah, Pak Iqbal udah paham sampai di sana. Kemudian tadi Aska juga menyampaikan, Aska juga sudah main HP dan iya. ini. Itu kenapa Aska memilih untuk main HP ketika sampai di rumah? Karena gini ya Pak, dari Mm-mm. pagi sampai jam Mm-mm. habis les itu Mm-mm. belajar terus, jadi otak ini udah kayak apa ya, Iya, iya, iya. belajar belajar belajar. Iya, iya, iya. Jadi mau apa ya Pak, Heeh. refreshing aja sebentar. Oh, iya, Sebentar iya. habis itu Iya, iya. rupanya kebosan, Iya, iya, iya. Iya. misalnya Iya. cuma main 10 menit aja gitu Mm-mm. kan. Iya, Nah, iya. jadi sampai 20 menit. Nah, jadi kayak gitu. Nah, Iya. gitulah. Iya, iya. Jadi Aska merasa bahwa bermain HP itu adalah untuk refreshing ya, untuk ya karena kegiatan udah lama dan capek, akhirnya butuh refreshing juga. Dan bahkan ketika Aska udah nyampaikan kepada ayah dan bunda mengerti, tetapi ketika belajar di apa namanya di les, ya guru-guru les masih tetap memberikan Iya, tugas yang banyak. Mungkin karena memang mengejar target iya, agar Aska ini bisa bisa paham pembelajarannya dengan baik. Tapi memang sebagai manusia, sebagai orang biasa, kita butuh untuk refreshing, itu yang Aska iya, lakukan ya. iya, Dan akhirnya refreshingnya ke HP gitu. iya, Tapi ketika refreshing ke HP, Aska sadar tadi ya bahwa itu kebablasan gitu. Kemudian juga apa namanya, Aska akhirnya sampai larut malam juga ya, sampai jam berapa biasanya main HP? hmm, jam setengah 11 sih. Setengah 11, dan akhirnya ketiduran di pagi, udah kecapean dan ketiduran di pagi harinya, dan telat dan kadang nggak hadir Iya, akhirnya. Dan Pak Iqbal lihat dari permasalahan Aska ini, Pak Iqbal coba runut lagi, kira-kira menurut Aska apa yang bisa Aska lakukan gitu. Yang pertama tadi komunikasi kepada ayah dan bunda, kemudian juga kepada guru les, dan tentang HP tadi. Apa kira-kira yang Aska itu bisa lakukan untuk, karena kalau seandainya Aska sekarang ada tidak masuk sekolah ataupun ada telat, itu kan berpengaruh terhadap yang Aska nanti belajar di sekolah. Itu Aska udah kepikiran untuk ngapain aja gitu. Atau Pak Iqbal boleh bantu Aska dulu untuk hal ini. Aska boleh lihat di sini. Ini Pak Iqbal ada apa namanya? Ada jurnal nanti yang harus Aska isi. Coba Aska lihat di sini. Tadi kan ada beberapa perilaku tuh yang Aska
ceritakan kepada Pak Iqbal. Ada yang komunikasi kepada ayah dan bunda, kemudian komunikasi kepada guru les, main HP, dan ketiduran. Boleh nanti Aska pilih yang mana. Kemudian itu kenapa gitu, kenapa itu bisa terjadi, dan perasaan Aska itu seperti apa. Nah, coba Aska tulis di sini. Nanti Pak Iqbal coba bantu Aska untuk menguraikannya nanti, insya Allah. Ya. Jadi situasi pemicunya tuh yang tadi. Iya, yang pemicu Aska tidak hadir ke sekolah tepat waktu dan telat itu kira-kira apa aja gitu. Boleh Aska tuliskan di sana. Ya. Kemudian dalam pikiran Aska, kenapa ini bisa ketiduran gitu? Apa penyebabnya di sini? Oke, selanjutnya Aska buat perasaan Aska ketika itu terjadi. Perasaan saya ketika ketiduran. Iya, ketika ketiduran, dan akhirnya dengan dengan alasan yang seperti ini, apa perasaan Aska? Maka senang, sedih, takut, atau menyesal, atau apa yang Aska rasakan di sana? Karena penyebab main. Karena penyebab yang yang ini, yang Aska tadi buat di sini ya. Apa? Sudah, oke. Ada lagi kira-kira yang Aska rasakan di situasi apa aja lagi yang memicunya? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, Pak Iqbal baca ya. Oke. Nah, alhamdulillah Aska sudah menuliskan di sini. Aska ketiduran di pagi harinya dan juga kadang itu telat dan juga tidak masuk sekolah. Dan ini Aska sebutkan terkadang penyebabnya adalah karena kecapean dan juga karena main HP. Dan perasaan Aska ya ada rasa senang di sana ketika melakukan hal itu, terutama ketika mencari hiburan ke HP. Nah, sekarang Pak Iqbal coba tanya kepada Aska, ketika ada situasi seperti ini, kemudian apa yang Aska pikirkan tadi penyebabnya apa, kemudian ada perasaan senang, kira-kira menurut Aska hal ini baik nggak untuk masa depan Aska nanti? Enggak. Iya, apalagi Aska punya cita-cita apa? Kalau itu belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Ya kalau seandainya cita-citanya kan pasti jadi orang sukses, orang yang berhasil gitu. Semua orang pasti cita-citanya seperti itu. Maka ketika Aska punya cita-cita seperti itu, kira-kira dari hal ini apa yang harus Aska lakukan untuk kedepannya agar tidak ketiduran lagi ataupun tidak hadir hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak ada libur-libur lagi. Itu apa kira-kira yang Aska lakukan? Upaya saya? Iya, upaya yang Aska lakukan untuk mungkin biar jadi lebih baik lagi. Mengganti jadwal les saya yang malam itu. Oh, Masya Allah, iya. Mungkin dari sekolah saya pindahkan ke hari libur kayak Sabtu atau Ahad itu. Oh iya, Masya Allah. Mungkin berarti itu yang Aska akan lakukan. Salah satunya adalah pemicunya tadi karena les. Berarti lesnya dipindahkan jamnya ke waktu libur. Ini sangat membantu Aska, insya Allah. Kemudian selanjutnya yang Aska lakukan apa lagi? Setelah tadi kan kendalanya karena les, kemudian apa lagi tadi yang Aska sampaikan? Main HP. Mungkin ya, main HP. Saya mengurangi juga main HP. Ya mengurangi main HP. Karena terkadang ketika Aska main HP, kebablasan tadi Aska sampaikan ya. Mungkin boleh nanti diatur juga jadwal main HP-nya dan dikurangkan terutama untuk untuk main HP-nya agar nanti bisa Aska belajar dengan baik, kemudian juga hadir ke sekolah tepat waktu dan bisa menjadi
murid yang nanti bisa tamat dengan nilai yang baik, layaknya Aska waktu kelas 5. Insya Allah siap ya Aska ya? Siap. Kemudian dari yang Aska sampaikan tadi, Pak Iqbal yakin Aska pasti bisa, dan insya Allah nanti dikomunikasikan kepada siapa? Rencana Aska mengkomunikasikan selain kepada guru bimbel? Apa ini? Untuk pindah nanti jamnya selain kepada guru bimbel, baiknya Aska juga komunikasi sama siapa? Sama ayah sama bunda. Nah iya, jadi baiknya Aska tetap komunikasi kepada ayah dan bunda, karena ayah dan bunda adalah orang yang pertama yang harus tahu apa jadwal kita dan apa yang kita rasa. Mungkin nanti Aska juga bisa sampaikan kepada ayah dan bunda kendala-kendala yang Aska hadapi di dalam mengatur jadwal. Mudah-mudahan nanti ayah dan bunda juga paham dan bisa membantu Aska nanti. Ataupun misalnya nanti ayah dan bunda bisa bantu juga untuk mencarikan solusi yang lain, mungkin untuk nanti mengatur jadwal Aska dan juga agar Aska bisa nanti lesnya di akhir pekan ataupun di waktu libur. Kemudian dari masalah-masalah yang Aska sampaikan ini, alhamdulillah kita sudah dapat titik temunya dan kita sudah tahu apa saja yang Aska rasakan, kemudian juga apa yang akan Aska lakukan nanti ke depannya. Pak Iqbal minta bantu kepada Aska untuk mengisi di sini. Nanti Pak Iqbal lihatkan kepada Aska ada setelah kita mengisi jurnal tadi, ini ada LKPD dan refleksi yang Aska mungkin baca di sini, tetapi untuk isinya Aska Pak Iqbal minta bantu untuk ditulis di sini. Saya minta bantu ditulis di sini. Yang pertama, Pak Iqbal ingin minta bantu Aska tuliskan pengetahuan apa yang Aska dapat setelah sesi konseling ini. Banyak ya perasaannya ya yang Aska dapatkan. Ya, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian nanti insya Allah Pak Iqbal coba bacakan kepada Aska. Yang kedua mungkin Aska baca di sini, jelaskan perasaan dari Aska setelah mengikuti sesi konseling ini. Nah, tadi kan apa yang Aska dapat. Nah, sekarang coba Aska tuliskan perasaannya setelah konseling ini. Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang ketiga, nah coba Aska baca di sini, jelaskan tindakan yang akan Aska lakukan setelah mengikuti sesi konseling ini. Tadi kan ada tuh yang ada beberapa tindakan yang akan Aska lakukan setelah kita konseling ini. Tadi sudah Aska sampaikan beberapa langkah-langkahnya. Ya, Aska tuliskan di sana.
Iya, Masya Allah. Iya, Aska masih ingat ya? Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ini yang terakhir. Coba Aska jelaskan tanggung jawab apa yang akan Aska lakukan dan dapatkan dari sesi konseling ini. Ke depan tanggung jawab apa yang itu ada di diri Aska yang akan Aska lakukan gitu. Nanti ketika sesudah konseling ini, apa yang Aska nanti komitmenkan akan dilakukan ke depannya. Berarti saya tidak akan melanggar yang itu lagi gitu. Iya, kayak yang ini. Apa-apa aja tadi. Nah, Udah, Masya Allah. Coba Iqbal baca lagi ya. Oke. Nah, yang pertama yaitunya apa yang Aska ketahui dari sesi konseling kita ini. Alhamdulillah Aska sudah menuliskan dan alhamdulillah banyak di sini yang Aska ketahui dan dapat ilmu yang baru dan dapat pengalaman yang baru. Kemudian juga Aska komitmen juga ya mengetahui jam tidur, kemudian juga kapan kita harus istirahat, kapan kita harus main HP, dan cara menyelesaikan masalah yang tadi ke sekolah itu sering terlambat dan sering ketiduran. Kemudian perasaan Aska alhamdulillah senang ya. Insya Allah nanti akan tetap senang ya ke depannya. Kemudian Aska untuk ke depannya nanti akan berusaha memindahkan jadwal les, kemudian komunikasi kepada guru lesnya juga, kemudian kepada ibu, ayah, kepada orang tua juga dikomunikasikan, dan Aska komitmen juga tidak akan main HP insya Allah ya. Dan tindakan-tindakan yang lain yang insya Allah Aska komitmen juga tidak, mudah-mudahan yang kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti Aska dimudahkan tidak ketiduran lagi di pagi hari, dan mudah-mudahan Aska juga dimudahkan oleh Allah nanti karena komitmen Aska sendiri itu tidak tidur lewat dari jam 9, kemudian juga akan hadir selalu ke sekolah insya Allah. Kemudian selanjutnya Aska, Pak Iqbal minta bantu Aska buat komitmen Aska di sini untuk kontraknya. Ini kontrak kita ke depan selama 1 pekan, nanti Pak Iqbal akan lihat. Coba Aska tulis nama, kelas. Oke, nama kelas, lanjut. Kemudian di bawahnya, nah di sini kalau seandainya nanti terjadi lagi apa yang Aska kehendaki untuk Pak Iqbal lakukan sebagai nanti follow up dari kejadian-kejadian ke depannya. Misalnya Aska masih telat nih, masih ketiduran. Nah, apa nanti yang akan Aska kehendaki di sini? Pak Iqbal nanti akan fasilitasi gitu. Itu bisa dituliskan di sini. Sebagai kontrak nanti kita ke depan. Apakah nanti Aska Pak Iqbal ajak konseling lagi, atau Pak Iqbal mungkin nanti harus ketemu dengan orang tua, boleh Aska tulis di sini. Oke, ya lanjut Aska buat di sini tanda tangannya. Nah, ya oke. Ini tadi belum selesai. Oh iya, ya coba Aska selesaikan dulu.
Nah, iya, oke, udah. Pak Iqbal udah paham. Oke, terima kasih Aska. Insya Allah nanti kalau ada lagi kejadian seperti ini, Pak Iqbal akan kembali follow up. Pak Iqbal akan ajak Aska konseling lagi. Mungkin kita nanti cari solusi yang terbaiknya seperti apa. Kemudian mungkin nanti Pak Iqbal juga akan komunikasi kepada ayah dan bunda untuk merangkum apa yang kita konselingkan hari ini. Alhamdulillah tadi Aska sudah dapat cara-caranya. Ingat ya komitmennya. Yang pertama, Aska akan mengatur nanti jadwal lesnya dipindahkan ke hari libur. Kemudian yang kedua, Aska akan komunikasi kepada ayah dan bunda, komunikasi juga kepada guru les untuk nanti diridoi untuk nanti pindah jadwalnya. Dan yang terakhir, Aska komitmen ya, insya Allah nanti akan mengatur jadwal main HP-nya dan kalau bisa nggak main HP lagi di kelas 6 nanti karena udah mau ujian. Dan mudah-mudahan Aska dimudahkan. Mari kita tutup dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur alhamdulillah Aska dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke sini dan Pak Iqbal yakin Aska akan menjadi anak yang sukses nanti ke depannya dan bisa lulus di kelas 6 ini dengan baik dengan nilai yang baik juga seperti Aska di kelas 5 kemarin. Dan Pak Iqbal juga doakan mudah-mudahan Aska itu bisa nanti diterima di sekolah favorit insya Allah di tidak hanya di SMP, di SMA atau di perguruan tinggi, yaitunya kuncinya adalah bisa mengatur waktu dan bisa nanti belajar dengan baik dan nggak ketiduran lagi. Ya, oke, baik Aska, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Aska. Ya. Ya, Aska kembali ke kelas lagi ya. Oke, ya.